Sobat EY, kita akan bahas lagi tentang noun. Video ini adalah bagian kedua dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sampai jenis-jenis noun. Kita lanjutkan ya, learning is fun. Ketiga adalah singular dan plural noun. Ini barusan kita singgung sedikit ya. Singular noun dan plural noun itu ibaratnya anaknya dari countable noun. Maksudnya? Iya, jadi singular sama plural tuh sama-sama bisa dihitung. Singular noun adalah kata benda yang merujuk ke orang, benda, atau tempat yang jumlahnya satu atau tunggal. Nah, ini biasanya ditulis dengan awalan artikel a atau an, artinya sebuah, karena tunggal. Sedangkan plural itu kebalikan dari singular, merupakan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Biasanya diberi imbuhan strep s atau es setelah kata benda. Singular noun kan biasanya ditulis dengan awalan artikel e atau en ya. Untuk awalan e dipakai kalau benda dimulai dengan bunyi konsonan. Misalnya, a table, a chair, a cat, a pencil, a fish. Tapi, apabila benda dimulai dengan bunyi vokal a, i, u, e, o, maka menggunakan awalan en. Contohnya adalah an umbrella, an hour, an orange, an apple, an elephant. Seperti itu. Terus gimana kalau plural atau jamak? Secara umum, untuk membentuk sebuah plural noun, Sobat EY cukup menambahkan imbuhan strep s di akhir kata benda tunggalnya nih. Misalnya, kucing lebih dari satu, cats. Buku lebih dari satu, books. Schools, foods, eggs, dogs. Sementara itu, untuk kata benda yang diakhiri huruf S, H, X, dan Y mendapatkan imbuhan ES. Contohnya dari bus menjadi basis, coach, coaches, butterfly, butterflies. Beberapa kata benda berakhiran F atau FE berubah menjadi vest, vest jika plural. Kenapa begitu? Karena di bahasa Inggris pengucapan F dan S bersama-sama itu susah. Jadi enaknya jadi V, victory. Contohnya, knife jadi knives, leaf, leaves, wolf, wolves, life, lives, wife, wives. Tapi ada juga loh kata benda yang berakhiran F, cukup kita tambahkan S saja. Contohnya believe jadi beliefs, cliff jadi cliffs, roof jadi roofs, proof jadi proofs. Dan untuk kata benda yang berakhiran O bisa langsung diberi S. Contohnya photos, radius, pianos, zeros. Bisa juga diberi ES. Contohnya heroes, potatoes, tomatoes, torpedoes. Dan yang ketiga bisa juga kalau berakhiran huruf O itu bisa S, bisa ES. Contohnya mosquitoes atau mosquitoes, volcanoes atau volcanoes. Jadi nggak semua plural noun ini bisa langsung ditempel S dan ES loh ya. Ada aturan-aturannya. Dalam plural noun ada yang dinamakan irregular plural noun. Irregular plural noun adalah kata benda yang saat berjumlah banyak tidak selalu mendapatkan penambahan imbuhan akhir S atau ES. Wah, beda lagi nih. Apa aja ya?
Ada beberapa kelompok kategori. Yang pertama, berubah huruf vokalnya. Contohnya, dari foot menjadi feet, tooth jadi teeth, goose jadi geese, man, men, woman, women. Terus yang kedua, berubah banyak. Contoh, mouse, mice, louse, lice, die, dice, ox, oxen, child, children, person, people. Terus ada lagi yang tidak berubah sama sekali. Contohnya sheep, fish, buffalo, shrimp, deer, trout, aircraft. Trout itu ikan trout. Kalau fish, kalau ikannya banyak tapi cuma satu jenis. Jadi dalam satu kolam cuma ada satu jenis ikan, ya tetap fish. Tapi kalau ikannya lebih dari satu jenis dalam satu kolam, ada lele, gurami, bandeng, tongkol, itu namanya fishes. Ada akhiran es. Sekarang untuk kata-kata yang berakhiran us. Pluralnya menjadi berakhiran i. Contoh, focus, foci, fungus, fungi, nucleus, nuclei, cactus, cacti, alumnus, alumni. Untuk kata-kata yang berakhiran is, pluralnya menjadi diakhiri strep es. Crisis, crisis, analysis, analysis, thesis, thesis, axis, axis. Sedangkan untuk kata-kata berakhiran on, pluralnya menjadi strip a. Contohnya, phenomenon, phenomena, criterion, criteria. Nah, gimana kalau kata-kata berakhiran pluralnya menjadi berakhiran a. Datum, data, memorandum, memoranda, bacterium, bacteria. Nah, sekarang untuk kata-kata yang berakhiran x atau x, pluralnya menjadi berakhiran ses atau xes. Contohnya, index bisa menjadi indices atau indexes. Appendix bisa menjadi appendices atau appendixes. Vortex bisa menjadi vortices, bisa menjadi vortixes. Kita lanjutkan jenis-jenis noun. Yang keempat ada concrete and abstract noun. Concrete noun adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Karena berwujud, concrete noun dapat disentuh dan diamati atau dikenali oleh indera. Sedangkan abstract noun yang menyatakan ide, konsep, feeling atau perasaan, state atau keadaan, atau quality, baik itu bersifat sifat atau karakter. Ini kalau abstract noun bisa dipahami atau dibayangkan, tapi tidak dapat disentuh atau dilihat dengan panca indera. Jadi abstract noun ini merupakan kondisi. Contoh untuk concrete noun, bag, car, cheese, building, wall, gold, water, flower, furniture, fish. Kalau untuk abstract noun bisa berupa happiness, freedom, imagination, hate, love, sympathy, idea, romance, independence, sadness, honesty, kindness. Jadi kalau Sobat Iwe lihat, untuk abstract noun ini bisa terbentuk dari deviation. Apa itu deviation? Deviation adalah semacam imbuhan akhir dari adjektif atau verb. Kayak ini nih, imagination. Itu kan dari kata verb
imagine. Jadi imagination. Kind. Kind adalah verb, menjadi kindness, artinya kebaikan, dan sebagainya. Yang kelima adalah collective noun, yang merupakan kata benda gabungan atau kelompok atau kolektif yang menunjukkan kumpulan atau gabungan orang, bisa hewan atau tempat maupun benda atau abstrak. Nih contohnya. Yang pertama, kalau itu adalah group of people atau orang. Contohnya audience, army, class, committee, couple, crew, gang, family, jury, navy, police, senate, society, staff, team. Terus yang kedua adalah group of animal atau hewan. Contohnya colony, deer, fish, flock, herd. Bisa juga group of things, kelompok benda, benda-benda atau abstrak. Contohnya bunch, bundle, clump, company, department, equipment, faculty, furniture, pair, atau stack. Jadi, collective noun dapat singular atau tunggal atau plural, tergantung dari konteksnya. Kalau anggota kelompok atau kumpulan melakukan hal yang sama pada waktu yang sama atau serentak, maka kata benda ini dianggap sebagai satu kesatuan, itu singular. Tapi kalau anggota dari kelompok atau kumpulan bertindak secara sendiri-sendiri atau secara individual, itu berarti jamak. Misalnya, kelas. Kelas kalau misalnya dalam satu kelas itu mereka melakukan hal yang sama, misalnya reading, mereka semua membaca bersama-sama, itu dinamakan singular. Tapi kalau misalnya dalam satu kelas ada yang membaca, ada yang makan, ada yang tertawa atau senda gurau, itu artinya jamak. Karena apa? Karena mereka bertindak secara individual atau masing-masing. Yang keenam adalah possessive noun, merupakan kata benda yang biasa digunakan untuk menyatakan kepemilikan berupa orang, benda, suatu tempat, dan lain-lain. Jadi secara garis besar, possessive pronoun itu adalah kata ganti pemilik. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti pemilik yaitu seperti ku, mu, nya, gitu. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, possessive noun dibentuk dengan tanda apostrof atau tanda petik satu di atas. Kemudian ditambah dengan huruf S. Contohnya, Ekas, Ninas, Robis. Titik-titiknya diisi kata benda. Ekas book, Ninas house, Robis shoes. Tapi jika suatu noun tidak berakhiran S, maka bisa ditambahkan apostrof S. Contohnya, Marni's house. This is Budi's pen. Seperti itu. Possessive noun terbagi menjadi dua bentuk, yaitu independent possessive noun dan dependent possessive noun. Untuk independent possessive noun merupakan kata ganti yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Ini dinamakan possessive pronoun. Misalnya, kalau untuk bentuk tunggal, bisa mine, yours, hers, his. Terus untuk jamaknya bisa ours, yours, atau theirs. Sedangkan untuk dependent possessive noun adalah kata ganti bentuk dependent atau possessive adjective, berada di depan kata benda untuk menerangkannya. Ini dinamakan possessive adjective. Untuk bentuk tunggal seperti my, your, his, her, dan its. Untuk bentuk jamaknya seperti our, your, dan their.
Jadi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi milikku, milikmu, milik kami, milik mereka gitu. Tapi masih banyak juga loh orang yang salah paham dalam menggunakan possessive pronoun. Misalnya it's, jadi its. Padahal possessive pronoun tidak pernah menggunakan apostrof. Begitu. Yang terakhir adalah compound noun dan noun phrase. Compound noun adalah kata benda yang terdiri dari dua noun atau lebih. Saat masing-masing noun tersebut digabungkan menjadi satu kata, artinya jadi beda dibandingkan jika berdiri sendiri. Seperti girlfriend, milkman, firefighter. Atau dalam bahasa Indonesia, compound noun itu dinamakan kata benda majemuk. Jadi noun tidak hanya terdiri dari satu kata ya, tapi dikombinasikan dengan kata lain sehingga menjadi kata benda baru. Contohnya, hot dog bukan diartikan anjing panas, tapi roti sosis. Nah, compound noun ini ada macam-macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama, close compound noun, yaitu 2 kata dari ucapan yang berbeda menjadi satu kata tanpa spasi. Seperti tadi, girlfriend, tanpa ada spasi. Yang kedua adalah hyphenated compound noun, di mana ini menggunakan tanda hubung untuk membentuk kata majemuk, di mana kata-kata ini sangat umum digunakan atau jarang digunakan. Yang ketiga ada open compound noun, di mana 2 kata terpisah yang bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Kita lihat contohnya satu-satu. Yang termasuk kategori close compound noun, di mana kata benda tidak ada spasinya. Newspaper, breakfast, airport, haircut, swimsuit, rundown, smartphone, bookstore, snowfall, underworld. Semua kata-kata ini terdiri dari 2 kata digabungkan jadi satu tanpa spasi. Yang kedua, yang termasuk kategori hyphenated compound noun. Contohnya self-confidence, mother-in-law, know-it-all, show-off, city-state, dry cleaning, merry-go-round, court-martial, go-between. Merry-go-round itu komedi putar ya. Bukan merry-go-round itu merry yang keliling-keliling. Court-martial itu artinya pengadilan militer. Sekarang untuk yang kategori open compound noun. Contohnya bus station, middle class, washing machine, double agent, full moon, bus stop, hot dog, black box, lime green, town square. Bedakan dengan yang close tadi. Kalau yang open compound noun, 2 kata benda dipisahkan dengan tanda spasi dan membentuk kata benda baru dengan makna menjadi satu kesatuan. Sedangkan noun phrase artinya sekelompok kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi kata bendanya bisa berupa tempat, orang, sesuatu, dan lain-lain. Jadi compound noun dan noun phrase meski sama, namun tetap memiliki perbedaan, baik dari sisi penulisan maupun pengucapan. Ada 2 contoh. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, he has planned to eat a hot dog when we go to the summer festival. Dia berencana untuk memakan sebuah hotdog saat kita pergi ke festival musim panas. A hotdog di sini adalah compound noun. Contoh yang kedua, the hotdog tried to find shady place for a nap. Anjing yang kepanasan itu mencoba mencari tempat teduh untuk tidur. The hotdog di sini adalah noun phrase. Jadi pada contoh kalimat pertama, kata hotdog merupakan compound noun yang merujuk pada nama makanan. Sedangkan kalimat kedua, kata hotdog adalah sebuah noun phrase.
Jadi dalam hal pengucapannya, keempat noun pada kata hotdog pada kalimat pertama dibaca hot dog, atau dengan penekanan pada kata pertamanya yaitu hot. Sedangkan pada noun praise, penekanannya pada kata hot dog dilakukan pada kedua kata. Untuk pembahasan noun praise ini, Sobat EY bisa mempelajari detailnya dari video sebelumnya, yaitu edisi praise. Linknya ada di deskripsi ya. Wah, ternyata dalam bahasa Inggris membahan noun saja banyak sekali ya macamnya. Tapi jangan bingung ya Sobat EY, terus berlatih dan mengasah vocab untuk noun ya. Sampai di sini video kita. Selamat belajar. Thank you for watching and see you.